Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Julima, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Talebong, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Lilis Roswati. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di kelas 8. Oke, baik Bu Lilis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Deti. Bagaimana kabarnya Bu Deti? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, karena saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi kali ini, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, ya, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Lilis, sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun sebelumnya saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Lilis lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini, ya Bu, ya. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu ajarkan di kelas, Bu? Tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan Bu yang akan saya bahas di materi tersebut. Oke, jadi materinya yaitu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Oke, lalu tujuan pembelajarannya apa Bu yang ingin dicapai? Baik Bu, tujuan pembelajarannya di sini untuk peserta didik ya dapat membandingkan perbedaan dan persamaan sel hewan dan sel tumbuhan itu melalui gambar yang saya sediakan itu dari buku paket. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu Lilis yaitu peserta didik mampu membandingkan persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan melalui sebuah gambar, ya. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, di sini area pengembangannya itu membandingkan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah membandingkan sel hewan dan tumbuhan. Oke, kira-kira dari tujuan tersebut, adakah yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Ada Bu, di sini saya akan mengembangkan yaitu supaya siswa belajar dengan gambar, yaitu saya menyediakannya melalui buku paket mengenai perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi siswa melihat gambar dan disediakan oleh saya itu sebuah LMS itu. Lembar kerja siswa sehingga mereka bisa menuangkannya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel-sel tersebut ada di sel hewan atau tidak. Jadi mereka menelaah dari gambar tersebut yang sudah disediakan. Oke, jadi secara spesifiknya disediakan beberapa gambar, ya, antara sel hewan dan sel tumbuhan, lalu peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan sel tersebut, ya. Oke, nah yang selanjutnya, strategi apa yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran kali ini? Strateginya, jadi saya membuat sebuah kelompok gitu ya, siswa, dan saya memberikan lembar siswanya dan mereka mengerjakan soal-soal tersebut.
Oke, jadi strateginya adalah kolaboratif ya dalam mengerjakan latihan soal. Lalu metode apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran kali ini? Metodenya diskusi, Bu. Oke, metode diskusi ya. Lalu model pembelajarannya Model pembelajarannya saya menggunakan cooperative learning. Oke, baik. Bu, untuk pra observasinya saya rasa cukup. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan untuk observasi di kelasnya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini siapa yang tidak hadir? Sudah berdoa belum? Silakan PM pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi perbedaan sel hewan dan sel tujuan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalian bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Itu untuk materi pertemuan hari ini. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu pengen tanya dulu ke materi yang sudah dibahas minggu kemarin, yaitu pengertian dari sel. Cuk, siapa yang bisa? Cuk. Pengertian sel. Ya, silakan aja. Sel merupakan bagian-bagian yang membentuk tubuh makhluk hidup. Nomor, ulangi. Sel adalah unit kecil dari makhluk hidup penyusun data dari makhluk hidup. Nah, sel itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, ya. Tidak bisa dilihat oleh mata kita, ya seperti ini. Tetapi harus menggunakan alat. Apa alatnya untuk ini? Mikroskop. Ya, terima kasih Laila. Apa? Nova? Mikroskop. Ya, jadi alat untuk melihat benda-benda yang kecil atau untuk melihat sel yaitu mikroskop. Nah, sel itu banyak bagian-bagiannya ya, seperti yang dikemukakan oleh Roberto. Itu sel itu rongga, ya, sebuah rongga. Tetapi di rongga itu ada bagian-bagiannya atau nama-nama dari sel tersebut. Itu antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ini nanti Ibu akan membagikan ya lembaran sini. Kalian isi apa ada sel hewan atau sel tumbuhannya, gitu ya. Di sel hewan ada atau tidak, di sel tumbuhan ada atau tidak. Jadi kalian bisa membedakan antara ada tidaknya sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi checklist. Ya, sekarang kalian silakan ya dibagi kelompok, satu kelompok 4, 5. Ya,
Sedangkan anu berada dalam fotosintesis dan membuka tetap bergerak. Kemudian presentasi dari kelompok kami Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih sudah mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya bagaimana, udah beres? Sudah? Ada yang beda? Dari yang dipresentasikan sama Laila? Samakah atau ada yang beda? Sama, beda? Jaki? Nopal? Apa yang bedanya? Silakan. Suara, bukan suaranya tapi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Mana? Ada yang beda? Beda? Sama? Sekal gimana? Yang beda tidak dengan yang lain? Tidak? Ya, sama. Ya, terima kasih sudah semuanya sudah mengerjakan dengan baik dan kalian sudah bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalian sudah memahaminya ya. Jadi untuk kesimpulannya, sel hewan dan sel tumbuhan, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi sekarang? Cuk. Siapa yang mau menyimpulkan untuk hasil lain dari pertemuan ini? Ya, so, siapa angkat tangannya? Siapa? Seka? Nova? Kamu mau? Siapa dulu? Ya, kesimpulannya aja. So, diskusi aja. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Rasakan sandi.
Jadi kesimpulannya sel hewan, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu ada tidaknya sel. Sama-sama memiliki organel sel. Nah itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yaitu antara persamaannya diletak di organel